Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Ray di channel FZ Kreatif. Jadi hari ini kita akan membahas ataupun kita akan mengupas tuntas ya tentang persoalan kasus korupsi 300 triliun yang hukumannya itu nggak masuk akal dan mungkin terkesan main-main ya. Ya, oleh karena itu mari kita bahas di Zona Dialog. Pertama-tama kita harus paham dulu ya, harus memahami, betul-betul nih harus memahami nih, bahwa korupsi di Indonesia itu terkesannya itu atau bisa dianalogikan seperti sebuah drama atau lebih tepatnya lagi sinetron mungkin, yang nggak kunjung habis episodenya, bermunculan terus mungkin dari ribuan episode gitu ya kan, dan plotnya begitu-begitu aja, cuman aktornya doang yang berbeda. Nah, korupsi di Indonesia itu ya kasusnya itu selalu bermunculan dan ada aja tokoh-tokoh baru yang korupsi gitu ya kan. Kan mirip toh sama sinetron gitu. Dan kita kan selalu bertanya-tanya nih, kenapa sih hukuman untuk para koruptor di Indonesia itu selalu saja ringan gitu? Apa mungkin karena mereka terlalu banyak kapitalnya, terlalu banyak duit gitu ya kan? Ya, sehingga mereka itu bisa membayar pengacara yang top gitu sehingga bisa membantu mereka untuk mengurangi masa hukuman mereka, atau mungkin ya hukum di Indonesia aja yang terlalu murah ataupun terlalu mudah untuk dibeli. Kalau kita mengacu pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ya. Di situ dikatakan hukuman maksimal itu untuk para koruptor itu seumur hidup. Tapi pada kenyataannya korupsi merugikan negara 300 triliun. Hukumannya cuma 6,5 tahun. Masuk akal nggak? Nggak kan? Dan banyak sekali koruptor-koruptor yang dihukum itu secara ringan banget gitu. Ya terkesan main-main lah, pokoknya terkesan main-main. Bukan, harusnya kan koruptor itu sudah merugikan negara, sudah membuat dampak yang buruk untuk negara, untuk rakyat, untuk bangsa ini. Tapi malah dihukum seringan mungkin, dan paling ayam aja bisa dihukum bisa lebih lama daripada koruptor itu gitu. Belum lagi para koruptor ini dengan uangnya mungkin ya nggak tahu lah kita ya kan, itu bisa penjara bisa mewah, ada TV, fasilitas lengkap gitu. Itu penjara atau penginapan kan. Dan kita jangan lupa bahwa korupsi ini juga bisa berdampak terhadap kepercayaan masyarakat ya terhadap pemerintah gitu. Masyarakat itu bisa menjadi skeptis, kemudian pesimis terhadap pemerintahan itu sendiri, berpikir bahwa pemerintah itu selalu buruk gitu. Orang-orang di pemerintahan itu busuk, orang pemerintahan itu koruptor semua, orang di pemerintahan itu nggak ada yang jujur. Padahal kan ada beberapa orang yang masih berintegritas, masih jujur gitu. Karena orang-orang yang serakah ini membuat stigma di pemerintahan itu menjadi buruk ya kan. Emang iya. Nah, kalau kita ngelihat ke kasus-kasus belakang pun, kayak misalkan kasus-kasus Setia Novanto, yang kasus EKTP kan, yang waktu itu cukup membuat kita risih lah kan. Masa kita buat KTP di tahun ini misalkan, baru selesai di tahun depan gitu, ataupun 2 tahun kemudian. Karena aku cukup merasakan hal itu. Terus kasusnya Harun Masiku yang masih jadi dia tuh masih menjadi DPO gitu. Tapi kenapa sampai sekarang masih belum aja ditangkap kan? Ataupun kenapa masih nggak jor-joran untuk dicari gitu? Karena harusnya kan itu bisa menjadi contoh ya. Atau kalau misalkan penyidik ataupun penegak hukumnya ini dengan jor-joran mungkin untuk mencari gitu, ataupun menindaklanjuti kasus ini, mungkin ya bisa menjadi gambaran untuk calon-calon koruptor lain gitu, sehingga mereka nggak berani untuk korupsi. Karena koruptor-koruptor ini mendapatkan hukuman yang ringan, membuat kita berpikir nggak sih, apa ya hukum di Indonesia ini cuman mainan untuk mereka para koruptor itu?
Korupsi itu sebenarnya bukan cuma persoalan duit yang hilang doang ya, tapi dampaknya itu jauh lebih serius dari apa yang kita bayangkan. Coba misalkan uang 300 triliun itu dipakai untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan hal-hal yang bermanfaat lain untuk kepentingan bangsa dan negara kan, kepentingan rakyat gitu. Yang kena dampak itu siapa ya? Kita, anak-anak yang tidak mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang tidak baik. Ya, gua pasti yakin ya bahwa kita semua itu dan kalian semua itu merasakan dampak dari korupsi itu sendiri. Dan juga korupsi itu mengakibatkan para investor asing itu tidak mau berinvestasi di negara kita. Ya, siapa juga yang mau berinvestasi ke negara yang korup gitu kan? Ya pasti mereka takut lah uang mereka ditilap gitu. Uang mereka malah masuk ke kantong pribadi orang-orang yang serakah tersebut gitu. Akibatnya ekonomi kita jadi terhambat. Kita semua itu dirugikan karena ulah segelintir orang-orang yang serakah itu ya kan. Dan lebih dari itu, korupsi itu menghambat pertumbuhan ekonomi negara kita pastinya. Seharusnya digunakan untuk pembangunan malah dialihkan ke kantong-kantong pribadi mereka ya kan. Misalkan proyek infrastruktur yang mangkrak gara-gara dikorupsi sama orang-orang serakah tersebut. Dampaknya apa? Konektivitas antar wilayah jadi terganggu, biaya logistik naik, dan produktivitas juga menurun gitu ya kan. Dan membuat Indonesia itu kalah bersaing dengan negara-negara lain yang infrastrukturnya jauh lebih maju dan lebih baik daripada negara kita. Yang salah siapa? Yang salah ya koruptor. Indeks persepsi korupsi kita pun udah cukup mengecewakan. Kita itu berada di kalau misalkan menurut Transparansi Internasional, kita itu berada di peringkat 102 dari 180 negara. Ya bayangin aja bro, seberapa banyak koruptor yang ada di Indonesia. Ini menunjukkan betapa kacaunya ya negara kita saat ini. Sekarang coba kita masuk ke kasusnya Harvey Moise ya. Nah, Harvey Moise ini dijatuhi penjara cuma 6,5 tahun dengan denda 1 miliar doang gitu. Nggak sebanding kan dengan kerugian negara lebih daripada 300 triliun. Ya kalau kita hitung-hitung secara orang awam aja lah, karena gue pribadi bukan orang hukum ya, nggak terlalu paham sebenarnya tentang hukum, tapi logika aja nih, orang awam aja paham gitu. Kalau ini hukumannya itu nggak sebanding dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang mereka ambil gitu. Karena ini bukan kejahatan yang kecil gitu, ini kejahatan yang cukup besar ya kan. Apa mungkin dia itu terlalu gampang untuk membeli hukum tadi? Apa mungkin karena kemarin akhir tahun atau Natal gitu ya kan? Ini kan sangat membuat dia senang ya kan. Ya nggak mungkin penjara dong, 6,5 tahun doang loh bro penjaranya. Berarti kan kita warga biasa ini bisa berpendapat bahwa korupsi itu adalah salah satu jalan menuju kekayaan kan, menuju financial freedom ya. 300 triliun itu kita kerja dari zaman Firaun sampai sekarang pun itu belum bisa sampai segitu bro. Si Harvey ini mulai karirnya itu sebagai pengusaha batubara ya di Bangka Belitung lah, di tempat kelahiran dia kalau nggak salahku ya gitu. Dan dia itu menguasai beberapa tambang lah, dan kemudian itu dia itu menjadi komisaris di PT Multi Harapan Utama, sebuah perusahaan batubara yang beroperasi di Kalimantan Timur ya. Dan dia itu juga memiliki banyak saham di beberapa PT, contohnya PT Refine Bangkatin, ada CV Venus Inti Perkasa, dan sebagainya lah. Ya mungkin dia berinvestasi mungkin juga dari uang-uang hasil merugikan negara juga ya. Jaksa Agung menetapkan Harvey ini sebagai tersangka dalam perkara ini itu di tanggal 27 Maret 2024. Si Harvey ini diduga terlibat memanipulasi izin usaha pertambangan PT Timah Tbk dari tahun 2015 sampai tahun 2022. Itu bukan waktu yang singkat ya, dan itu kan cukup panjang ya. Berarti kan bisa jadi mungkin bisa lebih daripada 300 triliun ya, nggak tahu kan kita. Hitung-hitungan dari kejaksaan itu mungkin sekitar 300 triliunan. Dan itu kan bukan angka yang kecil ya. Itu kan angka yang cukup fantastis gitu. Kalau misalkan dibagi ke seluruh rakyat Indonesia, itu mungkin bisa dapat Vario baru mungkin, ataupun ya motor-motor Matic baru gitu.
ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa hukuman dia itu bisa diringankan gitu. Ya yang pasti salah satunya adalah uang. Dan uang itu kan bisa membeli apapun ya kan. Ya termasuk keadilan. Kedua mungkin ya permainan politik. Ya kita kan tahu lah. Dan yang ketiga mungkin sistem hukum kita yang kurang sempurna. Jadi gimana nih kita memperbaiki hal ini? Harus ada reformasi hukum yang lebih serius ya dalam hal ini. Karena hal-hal seperti ini nggak boleh dibiarkan gak sih? Gua pribadi merasa bahwa hukuman itu terlalu ringan, terlalu tidak sebanding ya dengan apa yang dialami oleh negara dengan kerugian yang sebesar itu gitu. Dan itu kan kerugian yang sangat besar ya. Di Cina aja korupsi 1 triliun dihukum mati loh. Ini 300 triliun merugikan negara, cuman dihukum 6,5 tahun penjara. Bayangkan, di mana keadilan di negara ini? Apa benar emang di negara ini hukum itu runcing ke bawah, tumpulnya ke atas gitu? Orang-orang yang nenek yang cuman ngambil sebatang kayu aja di kebun orang itu bisa dihukum 9 bulan penjara atau mungkin lebih gitu. Maling ayam bisa dihukum lebih daripada si Harvey tadi. Emang adil? Enggak kan? Ini menunjukkan bahwa kondisi hukum kita terhadap para koruptor ini kepada orang-orang yang korupsi ini itu sangatlah lemah. Kita itu harus lebih kritis lagi ya sebagai warga Indonesia ini dalam mengawali ataupun dalam menghadapi kasus-kasus korupsi besar seperti ini. Dan ini kan nggak boleh terus-menerus terjadi kan hal-hal seperti ini. Kita berharap ataupun kita sebagai warga biasa mendorong untuk hukum itu menjadi lebih baik lagi, ada perubahan yang jauh lebih baik lagi di dalam penegakan hukum seperti kasus-kasus korupsi ini gitu. Pastinya kita jangan sampai dong menjadi penonton yang pasif ya, yang cuma bisa ngelus-ngelus dada doang ya. Kita harus bersuara, harus berkoar-koar bahwa ya kita harus menegakkan hukum itu seadil-adil mungkin. Jadi kita semua bisa melihat lah betapa pentingnya reformasi hukum di Indonesia. Dan juga buat kalian semua, stay smart, jangan pernah lelah untuk berjuang demi keadilan. Gue Ray pamit undur. Sampai jumpa di video selanjutnya.